Kenyataan biadab, menghina, itu ada. Ya. Apa tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu, tanya. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali. Jadi sebab itu kita harus terikat dengan perjanjian, ya. Dan yang dapat diperhatikan, saya lihat itu di belah peta di belah bawah itu adalah kawasan yang dari awal sejak 1915 ditekankan, dan semua rekod kita menjelaskan ia tidak kita sahkan tapi tidak pernah kita tuntut sebagai milik Malaysia. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. TNI harus introspeksi diri. Dengan semua organisasi yang kita miliki, TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Suasana politik Malaysia tiba-tiba memanas akibat isu perbatasan wilayah dengan Indonesia. Dewan Rakyat atau DPR Malaysia menuduh Perdana Menteri mereka Anwar Ibrahim sebagai pengkhianat. Politikus 78 tahun tersebut dianggap lebih memihak kepentingan Indonesia dibanding negaranya sendiri. Anwar dituduh menyerahkan lahan seluas 5.207 hektar kepada Indonesia. Memanasnya isu perbatasan Malaysia-Indonesia ini langsung ditanggapi serius oleh Presiden Prabowo Subianto. RI1 segera memprioritaskan perlindungan batas wilayah NKRI dari gangguan asing. Bagaimana ketegasan Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia kasih paham Malaysia soal perbatasan wilayah dengan Malaysia? Malaysia ribut sendiri gara-gara perbatasan. Kabar mengejutkan baru saja datang dari negara tetangga kita, Malaysia. Negeri jiran ini tiba-tiba gaduh sendiri karena masalah perbatasan dengan Indonesia. Hal ini terlihat saat sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 5 Februari lalu. Forum yang semula berjalan tenang tiba-tiba ricuh karena banyak anggota parlemen yang menuduh Anwar Ibrahim berkhianat. Kenyataan biadab, menghina, itu ada. Ya. Apa tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu, tanya. Mereka menyebut Perdana Menteri Malaysia ini lebih membela kepentingan Indonesia. Tuduhan ini langsung dibalas keras oleh Anwar karena merasa direndahkan. Ia langsung menyebut para anggota parlemen tersebut sebagai orang biadab. Pasalnya mereka dengan semena-mena menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa sendiri. Anwar kembali menyemprot para anggota parlemen yang menurutnya asal bicara soal isu perbatasan Malaysia dan Indonesia. Jika Anda tidak tahu, tanyakan. Jika Anda tidak tahu, jangan mengumpat. Jika Anda tidak tahu, tanyakan. Katanya pada sidang Dewan Rakyat di sini hari ini. Ucap Anwar. Selain memarahi para anggota parlemen yang kontra, politikus 78 tahun ini juga membantah telah mengkhianati Malaysia. Ia menjelaskan kalau tak ada sejengkal pun tanah Malaysia yang diserahkannya pada Indonesia. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali. Statement Anwar ini berusaha membantah isu wilayah Sabah setuju memberikan lahan seluas 5.207 hektar kepada Indonesia. Penyerahan wilayah tersebut merupakan tukar guling atas 3 desa di Pulau Sebatik, yakni Kampung Kabulangalor, Kampung Lepaga, dan Kampung Tetagas yang masuk Malaysia. Sebagai informasi, Indonesia memang kehilangan batas wilayah 3 desa tersebut
yang jatuh ke pelukan Malaysia. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossi Dermawan. Sejumlah warga Indonesia harus merasakan dampaknya karena batas wilayah bergeser. Di sini kita bisa lihat bahwa warga yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang ada 19 pemegang sertifikat. 1 orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan, ujar Ossi. Meski kehilangan 3 desa di Pulau Sebatik yang sekarang menjadi milik Malaysia, pemerintah Indonesia berhak mengklaim 127 hektar di wilayah Sebatik. Kalau hasil konsekuensi atas kesepakatan, Indonesia mendapatkan hak seluas 127 hektar, sedangkan Malaysia mendapatkan hak seluas 4,9 hektar, tambah Ossi. Berdasarkan penjelasan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini, Indonesia untung besar. Pemerintah RI mendapatkan ratusan hektar wilayah baru setelah kehilangan 3 desa di Pulau Sebatik. Kembali ke Anwar, ia menjelaskan penentuan batas wilayah tersebut sepenuhnya mengacu pada perjanjian historis tahun 1891 dan 1915. Perundingan untuk penggambaran ulang perbatasan telah dimulai sejak 1977 dan diselesaikan secara bertahap, ujar Anwar di hadapan Dewan Rakyat. Sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan kalau Perdana Menteri Malaysia ini ogah mengakali batas wilayah antara Malaysia dan Indonesia. Anwar takut memancing konflik dengan Indonesia hanya karena masalah penetapan perbatasan. Wajar jika dia mengecam keras anggota DPR Malaysia yang ingin membesar-besarkan masalah ini. Menurut Anwar, Indonesia memang berhak untuk mengklaim sebagian wilayah perbatasan. Hal tersebut sudah diatur dalam sebuah perjanjian yang disepakati kedua negara pada 1915. Salah satu bunyi kesepakatan tersebut adalah NKRI berhak atas 5.987 hektar wilayah di Sungai Sinapat sampai Sungai Sesai. Jika Anda melihat peta, area itu sudah menjadi hak Indonesia sejak awal. Tetapi karena peta tersebut belum difinalisasi, kami tidak menyetujuinya. Namun selama ini, sejak tahun 1915, hal ini tidak pernah diperdebatkan oleh pemerintah Inggris maupun pemerintah Malaysia, tegas Anwar. Namun, jawaban sang Perdana Menteri justru tidak membuat anggota parlemen puas. Mereka malah balik menyebut Anwar bersikap tanpa etika parlementer karena membungkam diskusi dari pihak oposisi. Sepertinya anggota DPR Malaysia memang sengaja memainkan isu ini untuk memanaskan hubungan antara kedua negara. Padahal Perdana Menteri mereka saja sudah menghindari topik yang bisa memicu konflik Malaysia-Indonesia. Prabowo serius prioritaskan jaga perbatasan. Keributan isu perbatasan di Dewan Rakyat Malaysia membuat Indonesia waspada. Meski sudah ditenangkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pemerintah RI tetap mengambil sikap tegas. Presiden Prabowo Subianto langsung memprioritaskan masalah perbatasan Malaysia-Indonesia. RI 1 nggak mau kejadian lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kembali terulang. Sebagai informasi, kedaulatan NKRI sempat tercoreng saat 2 wilayah tersebut jatuh ke pelukan Malaysia. Pulau Sipadan dan Ligitan ini terletak di timur laut Pulau Kalimantan. Pada 2002, berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan diberikan kepada negara Malaysia. Kini kedua wilayah tersebut menjadi milik negara bagian Sabah. Kesalahan fatal pemerintah RI yang kalah sengketa saat itu tidak ingin kembali diulangi Prabowo. Bapak Presiden langsung memerintahkan Tentara Nasional Indonesia Siaga 1. Di momen-momen seperti inilah kekuatan TNI dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Lewat pidatonya yang berapi-api, Prabowo menekankan pentingnya peran tentara untuk membantu pemerintah mengusir intervensi asing, termasuk perihal batas wilayah. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. TNI harus introspeksi diri. Dengan semua organisasi yang kita miliki, TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Indonesia tentu nggak ingin kecolongan lagi seperti peristiwa yang terjadi pada 27 Januari lalu.
Saat itu kendaraan taktis militer Malaysia menerobos desa Krayan Nunukan. Hal ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan aktivitas mereka di wilayah Indonesia. Berdasarkan foto yang diterima Detik Kalimantan, kendaraan militer tersebut berplat nomor ZC6735. Kode tersebut adalah kode khusus untuk kendaraan militer negeri jiran. Setelah dikonfirmasi ke camat setempat, memang benar ada aktivitas kendaraan tentara di Raja Malaysia yang masuk ke wilayah Krayan. Kehadiran tak diundang dari militer Malaysia ini membuat pemerintah RI bersikap tegas. Mereka langsung mengirimkan 350 pasukan TNI untuk membalas provokasi negeri jiran. Mereka ditugaskan melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Keterlibatan militer dalam menjaga perbatasan sebenarnya bisa memancing konflik panas antara kedua negara. Presiden Prabowo sendiri tidak ingin hubungan antara RI dan negeri jiran memanas atau retak. Dalam beberapa pidatonya, RI1 sangat menghindari konfrontasi militer dengan negara tetangga. Saudara-saudara sekalian, kita paham bahwa perang itu destruktif. Kita tidak mau perang, kita harus hindari perang. Karena itu politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, tegas RI1. Namun Presiden Indonesia ke-8 ini juga tidak segan untuk bertindak keras jika negara tetangga kelewatan. Salah satu momennya terjadi saat Prabowo mengultimatum keras Malaysia terkait kasus penembakan WNI pada Januari 2025 lalu. Sebagai informasi, ada 5 warga negara Indonesia yang ditembak oleh aparat Malaysia saat hendak keluar melalui perairan Tanjung Ru, Selangor. Prabowo segera meminta kepolisian Malaysia untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan? Tegas Prabowo. Hasilnya negeri jiran segera melakukan penyelidikan setelah diultimatum oleh Presiden RI. Sikap tegas ini bakal kembali ditunjukkan oleh Prabowo jika Malaysia atau negara tetangga yang lain berani mengusik kedaulatan Indonesia. Sendal cowok kualitas premium ini cuma 20 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Indonesia didukung sejumlah negara sahabat. Ketegasan Indonesia dalam menyikap batas dengan Malaysia ternyata tidak direspon buruk oleh sejumlah negara tetangga. Bahkan pemerintah RI baru saja mendapat kunjungan dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Kedatangan Albanese ini langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang tentunya menggambarkan kekayaan dari budaya Indonesia. Kedua kepala negara saat ini telah berkencerama dan juga bersalaman di serambi kanan halaman Istana Merdeka Jakarta sambil menyaksikan pertunjukan dari tari tradisional yakni tari Naikonoslarik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Meski sudah memberikan sambutan yang super ramah, RI1 masih sempat meminta maaf karena tidak hadir di bandara saat rombongan Perdana Menteri Australia tersebut tiba. Saya mohon maaf tidak bisa menyambut Anda di bandara karena ada rapat di istana, kata Prabowo dalam pertemuan. Albanese sendiri justru tak mempermasalahkan hal tersebut sama sekali. Bahkan Albanese senang bisa bertemu kembali dengan Prabowo. Tidak apa-apa Bapak Presiden, senang sekali kita bertemu, kata Albanese. Perdana Menteri Australia ini juga mengaku sangat bahagia karena bisa kembali datang ke Indonesia. Sebagai informasi, Albanese sendiri sudah 5 kali berkunjung ke tanah air. Ini adalah kunjungan kelima saya ke Indonesia sebagai Perdana Menteri. Dan saya sudah pernah kesini jauh lebih sering dari itu sebelumnya. Tetapi 5 kali dalam kurang dari 4 tahun dan itu menunjukkan betapa eratnya hubungan kita, ujar Albanese. Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Albanese akan menandatangani sejumlah kesepakatan yang akan memperkuat kemitraan antara Indonesia dengan Australia. Salah satu topik yang dibahas adalah keamanan kawasan Indonesia dan Australia. Selain itu, pertemuan Prabowo dan Albanese juga untuk membahas perdagangan, investasi, pendidikan, dan pembangunan. Sneakers serbaguna dari Lido ini lagi turun harga cuma 80 ribuan. Dengan ketegasan Indonesia menjaga perbatasan, akankah Malaysia kapok mengganggu kedaulatan negara kita?